penilaian dan pertimbangan. Kita menilai orang dan dinilai orang. Ada banyak hal yang menjadi poin-poin untuk dinilai orang. Dari segi kemalasan, dari segi kerajinan, tanggung jawab, ketulusan, dari tutur kata, dari gerak-gerik, dari kerohanian. Ada banyak poin-poin yang menjadi penilaian orang atau kita menilai orang. Yang perlu kita sadari adalah jangan lihat orang hanya diam. Tapi sebenarnya dia sementara menilai kita. Demikian juga seharusnya kita. Kadang-kadang kita juga hanya diam. Tapi sebenarnya kita menilai orang. Tergantung dari segi apa orang itu yang kita nilai. Ada penilaian rohani dan ada penilaian juga duniawi. Dan hal rohani tidak cocok digunakan untuk dunia, dan hal dunia tidak cocok digunakan untuk rohani. Karena hal rohani penilaiannya adalah kerendahan hati, menjadi pelayan. Sementara penilaian dunia salah satunya adalah menjadi yang terhebat, yang terkuat, dan yang lebih baik. Sementara rohani diajarkan untuk menjadi pelayan. Hal ini kita perlu sadari dan kita perlu untuk mengkoreksi diri. Apa penilaian orang terhadap kita? Apalagi kita yang memiliki status sebagai orang rohani. Dari tutur kata kita orang akan menilai kita. Apakah tutur kata kita cocok dengan kerohanian kita? Apakah tindakan kita cocok dengan kerohanian kita? Karena ini hal rohani. Kalau kita rohani, tapi penilaian orang sebenarnya kita duniawi. Memang ada orang rohani, tapi sebenarnya dia duniawi. Tapi ada orang yang duniawi, tapi sebenarnya dia rohani. Nah, ini perlu kita sadari untuk kita gunakan di dalam pertumbuhan kerohanian. Apakah kita cocok di dalam kerohanian? Apakah orang menilai kita cocok di dalam kerohanian? Ataukah tidak? Dan perlu kita tahu juga, jangan lihat orang hanya diam. Jangan lihat orang tidak berkomentar. Tapi sebenarnya dia sementara menilai kita. Baik yang ada di lingkungan rumah, baik yang ada di lingkungan gereja, atau di tempat umum. Kita sementara dinilai. Mari kita bertumbuh dalam kerohanian, dalam tutur kata, tindakan, dan dalam segalanya.